Istri saya sudah mengancam dari awal karena saya tidak mau mengikuti keinginan dia, yaitu menghentikan pelayanan. Kalau begitu saya yang akan menghancurkan pelayananmu. Begitu kata istri saya. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan nanti ada kamu ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, menjelang kita menunggu berbuka puasa, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana istri Saifuddin Ibrahim. Wah, lagi-lagi Saifuddin Ibrahim, sampai bosan orang ya. Tapi karena saya tertarik ya, tertarik menguploadnya itu karena apa ya? Ternyata di dalam kekristenan itu banyak mereka ini saling culas ya, saling culas menculasi, saling curang mencurangi, dan juga kesaksian-kesaksian dusta. Jadi dibongkar oleh pihak mereka sendiri. Jadi kesaksian orang-orang yang mengaku murtadin, yang padahal ya, notabene mereka ini murtadin bohong-bohongan, yang membuat kesaksian-kesaksian itu katanya berlebihan, ya memang berlebihan dan tidak kesesuaian dengan ajaran Islam, tapi berani mengaku bahasanya mereka ini adalah dulunya muslim, tapi ketika membuat kesaksian itu konyol ya, tidak berkesesuaian dengan apa yang diajarkan muslim, apa yang dilakukan oleh umat muslim tentang peribadatan ataupun aturan-aturannya. Dan oh ya kaum muslimin, untuk para hamba Allah yang baru menjumpai channel ini, terima kasih sekali ya, yang setinggi-tingginya saya pun ucapkan ya, semoga Allah pun merahmati akhi Uti ya. Allah murahkan akhi Uti dari segala urusan, Allah murahkan akhi Uti dalam bermunajat, Allah murahkan akhi Uti dalam meraih hidup, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi Uti beserta seluruh keluarga usahakan. Dan untuk para hamba Allah yang sudah mendukung channel ini dari semenjak channel ini dibuat ya, semoga Allah pun merahmati akhi Uti ya, sebagaimana hari ini akhi Uti mendukung channel ini, memurahkan urusan saya, semoga Allah pun murahkan akhi Uti dari segala urusan, sebagaimana akhi Uti memurahkan urusan saya pada hari ini ya, hingga detik ini, dalam mensyiarkan Islam dan untuk membela agama kita Islam, dan untuk membentengi umat dari pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris ataupun oleh orang-orang yang berkeinginan untuk meruntuhkan Islam. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Betapa beratnya kehidupan saya ini, dimusuhi oleh anaknya, dimusuhi oleh orang-orang. Saya ini sudah dijadikan lambang permusuhan, lambang perlawanan, dan sekarang ini orang yang satu tempat tidur dengan saya pun melawan saya, saudara-saudara. Yang baik biarkan, kebaikan yang sedikit perbanyak, perbesar. Jangan kesalahan kecil diperbesar dan dibesar-besarkan. Yang buruk tinggalkan. Orang Jawa bilang, olo ketitik, api ketoro. Jadi sedikit yang baik itu nampak. Kalau yang jelek tetap juga nampak. Pasti akan kelihatan. Yang benar siapa, yang jahat itu siapa. Saya ini berkali-kali hampir mati, ya, hampir mati, bahkan oleh
keluarga sendiri loh yang mau mencelakakan saya. Dia berusaha bagaimana pelayanan saya hancur, bagaimana dia setiap hari Sabtu itu pasti ribut. Padahal besoknya saya itu akan khutbah, besok pagi itu saya khutbah. Begitu selama 8 tahun saya bersatu dengan kekasih hati saya. Jangan mengatur dirimu sendiri, apalagi lancang lidahmu terhadap orang yang engkau datangi. Mereka tahu sekarang kok, mereka tahu keberadaan saya kalau mereka mengambil alamat tempat di istri saya. Mereka tahu. Karena istri saya sudah bergabung dengan mereka, menyatu dengan mereka yang dipakai oleh iblis di dalam menghancurkan pelayanan saya, menyelamatkan rumah tangganya, menyelamatkan pelayanannya, menyelamatkan anak istrinya, menyelamatkan suaminya. Karena tidak ada yang tidak mungkin terjadi ketika orang itu saling menuntut, saling bertentangan. Apapun yang terjadi bisa dilakukan oleh orang yang saling membenci. Iri hati itu akan merusak yang telah dilakukan. Bahkan tidak jarang ada istri yang membunuh suaminya, ada suami yang membunuh istrinya. Kenapa? Karena tidak ada ketulusan. Apalagi kalau istri saya sudah mengancam dari awal karena saya tidak mau mengikuti keinginan dia, yaitu menghentikan pelayanan. Kalau begitu saya yang akan menghancurkan pelayananmu. Begitu kata istri saya. Ya, jadi dia kelihatannya seperti orang yang mendukung saya. Tetapi saya banyak mengalami kesulitan hidup karena istri yang saya cintai. Saudara-saudara, bahkan PIN ATM saya kasih semuanya. Tetapi sekarang karena ATM-nya ketelan, dia nggak bisa mengambil dana lagi dari ATM saya. Sedangkan harus saya yang membuat ATM itu di bank. Tuhan baik semuanya. Istri saya maunya saya pulang. Dia ingin saya pulang ke Indonesia dan menyerahkan diri kepada polisi. Iya, karena dia sudah mendapatkan harta kekayaan yang banyak ketika saya di penjara waktu itu. Nah, dia mungkin merindukan itu. Saya tetap tidak mau dan saya tetap bertahan di Amerika ini. Apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan itu akan dijadikan bahan oleh polisi untuk BAP saya. Terlalu banyak. Sudah 1000 video. Dan mereka akan menyampaikan, mencari video-video yang kontradiktif. Sama seperti perlindungan uang. Makin banyak uang, yang makin terlindungi uang. Jadi saya tenggelam oleh uang dan saya yang gila karena uang. Akan gila dengan uang. Makanya saya tidak mau menyerahkan diri untuk kembali ke negeri itu. Jadi perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Hikmat yang turun dari kita, bagi siapapun yang berhikmat, itu memiliki harta kekayaan yang banyak sekali. Semuanya itu siapa itu ya? Gitu. Siapa itu? Harta kekayaan kita itu berapapun yang kita miliki bisa hangus seketika. Rasain
Rasain lo. Pengen muntah. Saya dibawa masuk ke dalam penjara untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Ya, saya sahabat Tuhan, tetapi saya lebih dibawa penderitaan-penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Hanya mungkin saya tidak dicambuk, saya tidak ditaruh di palang kayu. Jangan sampai, Tuhan. Jadi saudara-saudara harus melepaskan diri dari harta kekayaan. Jadi untuk menjadi murid Kristus itu harus menderita terus ya Tuhan. Pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Menderita itu harus. Ketika saya di penjara kedua, saya masuk dan saya disuruh jalan jongkok. Kemudian saya dijemur selama 3 jam. Kemudian terakhir saya digundulin oleh senior di penjara itu. Ternyata mereka kan tahu semua saya akan masuk ke penjara itu dan saya akan disiksa sama mereka. Lalu diambillah rambut saya itu, kemudian dijambak dan jidat saya diadu dengan dengkul dia. Jadi dijedotin ke kepala saya, ke dengkulnya. Ya tentu saja saudara saya pusing dan muter-muter 7 keliling. Saya dikatakan, kamu yang menistakan nabi saya, kenapa kamu menghina nabi saya, katanya, sambil matanya mendelik kepada saya. Nah, setelah saya digundulin, mereka bilang begini, kamu tidak boleh masuk kamar dulu, kamu harus masuk ke pengenalan lingkungan dulu. Nah, maksudnya masuk selti. Selti itu seltikus. Kapasitas hanya 12 orang tapi diisi 35 orang. Disitulah saya masuk dan saya nggak boleh tidur di atas lantai, tetapi saya tidur di bawah dengan kondisi yang sangat tidak layak. Debu, semut, kecoa itu jalan-jalan di perut saya. Tidak bisa tidur saudara-saudara karena kaki saya panjang dan menjulur keluar pintu, dan saya diinjak oleh yang luar, dan akhirnya saya tidur membulat di dalam tempat itu supaya mereka tidak menyiksa, walaupun saya ya minimal saya bisa tidur di situ. Hari kedua saudara-saudara, seorang yang lebih tua dari saya, kelihatannya rambutnya sudah putih semua, masuk dan kita ngobrol kenapa dia masuk penjara dan cerita ini itu sepanjang malam itu. Dan pagi-pagi saudara-saudara, orang itu sudah kaku meninggal dunia. Kemudian kagetlah saya, setengah mati orang itu meninggal di belakang saya dan serem. Disitulah saya ada rasa takut. Saya bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, jangan matikan saya seperti Paulus 2000 tahun. Tidak akan dipermalukan. Percaya saja. Saifuddin Ibrahim. Ya Abi, tenang-tenang ya di Amerika. Ingat, jangan pulang. Tuh, setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Ini menyedihkan. Nggak sakit? Sakitnya di situ nggak? Yang jelas sekali menyakiti
sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Dan semoga kamu lihat ini salib ini ada jin kafir, kata kamu, ha? Kafir itu kaya firman. Jadi saya kaya dengan firman karena salib ini. Karena salibmu ku menang, karena salibmu ku gelo. Ya, wah, ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen, nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu, itu di Kristen. Rasain lo. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu, Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani, nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim, biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba, dasar otak narkoba. Yopi dengan Nobin ini sama-sama otak narkoba, jadi syaraf otaknya sudah rusak. Rasain lo. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya tentang curhatan istri Saifuddin, tentang bagaimana orang-orang Kristen itu culas, orang Kristen itu pembohong, orang Kristen itu munafik, dan bahkan sampai ke pendeta-pendetanya itu pun munafik. Itu menurut kesaksian dari istri Saifuddin Ibrahim, ya. Maka dari itu ketika mereka membuat tipu daya terhadap Islam, ya, terhadap Islam, mereka mencoba untuk menfitnah, menghina, membuat tipu-tipu, ya, tipu daya, maka Allah pun akan balas dengan sedemikian rupa. Bahkan akan aibnya itu akan dinampakkan dari pihak mereka sendiri, yang sesungguhnya di dalam kekristenan itu begitulah adanya seperti apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim beserta istrinya. Nah, tentang bagaimana Kristen ini, saya yakin sekali memang tidak akan bertahan sampai 20 tahun ke depan, mungkin tidak akan sampai itu, ya. Bahkan baru-baru ini 2 hari yang lalu ada seorang doktor, ya, seorang ilmuwan meneliti tentang bagaimana cara untuk mengobati kebutaan mata yang dari semenjak lahir, ya. Ini beliau adalah seorang ilmuwan, ternyata beliau takjub dengan Al-Quran yang memberikan bimbingan tentang bagaimana apa yang dijumpainya, apa yang ditemukannya itu ternyata tertulis di dalam Al-Quran, dan Allah berikan cara-caranya melalui Al-Quran. Nah, beliau ikuti dan pada akhirnya masuk Islam, itu di Amerika. Dan memang Islam itu agama orang-orang yang mau menggunakan akalnya, agama orang-orang yang mau belajar, ya, agama orang-orang yang mencari ilmu, ya, bukan untuk sekedar imani saja, manggut-manggut, apa kata pendeta, duduk manis di mana bangku-bangku jemaat, lalu pendeta berdiri di atas mimbar dengan dasi mar panjang, sepatu mar kilat, ya, lalu mereka
berkata-kata berbuih-buih, apalagi ini pendeta-pendeta yang dari murtadin itu ya, mengaku pendeta dari murtadin, itu kebanyakan mereka itu hanya ketika mereka berkhutbah itu saya dengar sendiri, mereka hanya memelintir-melintir ayat-ayat Al-Quran ya. Bahkan sholawat itu dikatakan oleh mereka ya, itu dasarnya orang bodoh, orang bodoh dibodoh-bodohi oleh orang bodoh. Dikatakan barang siapa yang bersolawat kepadaku maka akan kutangguhkan dia masuk surga. Itu kelakuan pendeta-pendeta murtadin ini ya. Jadi mereka ini mencoba untuk membuat tipu daya. Maka dari itu Allah permalukan mereka dengan orang-orang yang berani bersuara macam kita-kita ini ya, para apologet Islam ini benar-benar mempermalukan mereka, karena memang apa yang menjadi doktrin mereka itu hasil dari tipu-tipu ya, mereka karang-karang sendiri, dan dogmanya pun mereka buat-buat sendiri, mereka putar-putarkan lidahnya untuk menipu jemaatnya ya, supaya orang Kristen itu percaya bahasanya apa yang disampaikan para pendeta mereka itu benar. Nah, disinilah terbukti bahasanya dengan adanya apologet muslim ini terkuaklah sudah ya, sikit. Nah, dan yang pada akhirnya satu persatu pemuda Kristen dari yang muda sampai yang tua, yang pada akhirnya mereka bermualaf, yang pada akhirnya mereka menerima Islam sebagai jalan keselamatannya, karena memang Islam ini agama orang yang mau menggunakan nalarnya, mau menggunakan akalnya, mau menggunakan akal sehatnya. Begitu kaum muslimin ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rifdi Sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Once again, I try.